Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kalau kalian semua sehat, alhamdulillah. Semoga hari ini kalian masih semangat dalam belajar. Mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 1, yaitu ilmu pengetahuan alam tentang alat indera pendengaran. Mari kita mulai. IPA, ilmu pengetahuan alam, organ pendengaran manusia. Organ pendengaran manusia terdiri dari 10, yaitu yang pertama, daun telinga. Daun telinga berfungsi untuk menangkap atau menampung suara atau bunyi dari sumber bunyi. Yang kedua, lubang telinga. Lubang telinga berfungsi untuk menyalurkan suara ke selaput gendang. Yang ketiga, liang pendengaran. Liang pendengaran yaitu untuk meneruskan getaran suara. Yang keempat, gendang telinga. Gendang telinga berfungsi untuk meneruskan getaran suara dari lubang telinga ke tulang-tulang pendengaran. Yang selanjutnya, tulang-tulang pendengaran berfungsi untuk menyalurkan getaran suara dari gendang telinga menuju ke telinga bagian dalam. Yang keenam, saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran yaitu berfungsi sebagai alat keseimbangan. Saluran ini berisi cairan. Jika kepala kita digerakkan, cairan di dalam pun ikut bergerak. Sel-sel saraf pada saluran tersebut mengirimkan pesan kepada otak, sehingga kita sadar terhadap posisi tubuh kita. Yang selanjutnya, saluran estasius menghubungkan rongga telinga tengah dengan rongga mulut. Berfungsi untuk mengatur tekanan udara di dalam dan di luar telinga agar tetap seimbang. Selanjutnya, tingkap jorong. Tingkap jorong berfungsi untuk menerima dan menyalurkan suara ke rumah siput. Rumah siput sendiri atau yang dinamakan koklea berfungsi untuk menerima dan menyampaikan getaran suara dari tingkap jorong ke sel saraf pendengaran. Yang terakhir, saraf pendengaran. Saraf pendengaran berfungsi untuk meneruskan getaran suara yang telah diterima ke otak. Telinga manusia dapat mendengar berbagai macam jenis suara. Pada tubuh manusia memiliki alat indera dengan berbagai fungsi atau kegunaan. Panca indera. Panca indera itu adalah alat-alat yang mempunyai fungsi untuk mengetahui keadaan luar tubuh. Panca indera yaitu ada 6. Alat indera manusia sering disebut dengan panca indera. Panca indera manusia meliputi mata, telinga, hidung, lima, dan kulit. Yang pertama, mata. Mata berfungsi untuk melihat, telinga untuk mendengarkan bunyi, hidung untuk bernafas dan menghirup udara, lidah untuk merasakan rasa. Ada rasa asin, manis, pahit, dan kulit berfungsi untuk indera peraba, yaitu
merasakan sesuatu yang menyentuh kulit, rabaan dari kulit. Kita dianugerahi alat pendengaran oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yang fungsinya sangat luar biasa. Telinga adalah salah satu dari panca indera manusia yang berfungsi untuk mendengar. Telinga memiliki peran penting pada pendengaran bunyi atau suara. Telinga dapat berfungsi sebagai alat indera pendengaran apabila telah terdapat gelombang suara yang masuk melalui telinga luar, yang kemudian akan diterima oleh otak melalui proses terjadinya pendengaran. Alat pendengaran kita dapat mendengar berbagai jenis suara, getaran, benda, dan bunyi, dan berbagai alat musik. Telinga kita juga dapat membedakan berbagai macam jenis suara. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses telinga kita mendengarkan bunyi. Yang pertama, diawali adanya gelombang suara atau getaran suara. Lalu gelombang suara ditangkap oleh daun telinga. Oleh daun telinga disalurkan melalui saluran telinga atau lubang telinga. Dari saluran telinga atau lubang telinga disalurkan ke gendang telinga. Suara tersebut menggetarkan gendang telinga. Dilanjutkan dari gendang telinga diteruskan ke tulang telinga. Di dalam tulang telinga terdapat 3 tulang, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggudi. Dari tulang-tulang telinga diteruskan ke rumah siput atau yang dinamakan koklea. Dari rumah siput diteruskan ke organ korti. Yang selanjutnya dari organ korti diteruskan ke saraf pendengaran. Dari saraf pendengaran disalurkan ke otak sehingga kita dapat menangkap bunyi tersebut. Selanjutnya, cara merawat kebersihan dan kesehatan alat indera pendengaran. Yang pertama, membersihkan kotoran pada telinga bagian luar secara rutin dengan menggunakan katembat atau kapas. Tidak mengorek telinga dengan menggunakan benda tajam. Tidak memasang earphone di telinga secara berlebihan. Maksudnya tidak memasang earphone di telinga dengan suara kencang atau terlalu sering memakai earphone. Yang selanjutnya, menghindari suara yang sangat keras. Jika mendengar suara yang keras, usaha yang dapat dilakukan menutup lubang telinga dan membuka mulut. Jika mengalami gangguan pada telinga, segera ke dokter THT. Apa itu kepanjangan dari THT? Telinga, hidung, dan tenggorokan. Nah, kalian tadi sudah mendengar pembahasan dari saya. Selanjutnya, silakan kalian mengerjakan tugas. Siapkan buku kalian, tulis pertanyaannya, lalu dijawab. 1. Sebutkan fungsi panca indera. Ada mulut, ada lidah, maksudnya ada telinga, ada mata, ada hidung, ada kulit. Sebutkan fungsi dari kelima
alat tadi. Yang kedua, sebutkan apa saja yang termasuk panca indera. Sudah saya sebutkan tadi. Yang ketiga, indera yang fungsinya untuk mendengarkan bunyi. Yang keempat, sebutkan 10 bagian dari alat pendengaran yang berubah gambar tadi. Silakan dicatat. Yang kelima, sebutkan minimal 2 cara merawat telinga. Yang keenam, mengapa kita tidak boleh memasang earphone di telinga kita secara berlebihan. Tadi sudah dijelaskan juga. 7. Kepanjangan dari THT. Barusan juga saya jelaskan. Yang ke-8, bagian telinga yang berbentuk selembar kulit tipis yang fungsinya menerima getaran suara. Coba kalian lihat pada pembelajaran yang lalu, pasti kalian bisa menjawabnya. Itu saja tugas yang Bapak berikan. Terima kasih. Mari pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa majelis bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.